gitu. Kemudian ada yang terakhir yaitu namanya financial abuse. Financial Financial abuse ini abuse? cukup baru sih. Mungkin Termasuk orang-orang yang nonton di sini juga kayak langsung kepikiran, jangan-jangan aku ada di dalam toxic relationship. kok dia udah disiksa seperti Iya. itu, Mm-mm, mm-mm. kenapa kok masih bertahan? Nanti mungkin bisa berubah gitu. Apalagi Mhm. kan kalau cowoknya manipulatif bisa aja Wah, kayak I'll do anything for you, aku iya, akan berubah aku akan untuk berubah kamu. aja. Hai guys, selamat datang di podcast Menjadi Wanita bersama aku Al. Aku Jia. Dan hari ini kita mau bahas apa nih Mbak Jia? Hari ini kita mau ngebahas topik yang agak cukup panas juga, Oke. mirip sama yang kemarin. Mm-mm. Cuman menurut aku yang kali ini kita cukup debatable ya, karena bisa aja opini aku sama Alexa itu akan beda. Apa topiknya? Tentang toxic relationship dan gimana caranya bisa keluar dari hubungan yang tidak sehat. Yes, berdasarkan dari pengalaman kita masing-masing, dan mungkin kita akan share beberapa tips yang mungkin bisa membantu teman-teman yang sekarang masih terjebak atau ingin keluar dari toxic relationship. Atau bahkan mau sembuh ya. Iya, dari betul toxic banget relationship. gitu. Oke. Topiknya cukup berat ya hari ini kalau dipikir-pikir. Tapi kita kayaknya tiap hari berat. Benar. Tapi ini menurut aku cukup personal sih topik ini. Gimana personal? Karena selain berangkat dari pengalaman pribadi, ini juga banyak dialamin sama orang di luar sana. Contohnya kayak selebgram Cut Intan yang kemarin itu mengalami KDRT dan juga perselingkuhan gitu kan. Sampai yang paling parah itu yang Ronald Tanur, tau gak sih? Oh iya, benar banget. Yang dia itu melakukan penganiayaan dan I'm sorry to say tapi dia sampai membunuh pasangannya sendiri. Iya, betul banget. Kira-kira kenapa sih Mbak Jia dan seberapa banyak sih orang yang ngalamin ini di Indonesia? Jadi sebenarnya yang aku lihat, kalau kamu tadi bilang kamu juga pernah mengalami toxic relationship, aku juga pernah berada di dalam hubungan toxic relationship. Dan ternyata bukan cuma kita berdua, tapi banyak banget wanita di dunia, bahkan disebutkan di suatu data, waktu itu aku pernah nonton film Dopati, lagi trending nih Netflix, dan di endingnya itu dia menyebutkan data bahwa di dunia 1/3 wanita itu yang menjalani hubungan pasangan maupun pernikahan itu pernah mengalami yang namanya sexual atau physical abuse, KDRT. Aduh, sedih banget. So we are not alone, Mbak. Banyak banget wanita maupun pria ya yang menjadi korban dari toxic relationship yang mengarah bahkan ke seperti physical abuse ini gitu loh. Data lain dari data Indonesia itu juga menyebutkan bahwa ternyata toxic relationship di antara yang tipenya pasangan, karena kan toxic relationship ini ada yang di keluarga, ada yang di sahabat, teman, bahkan di perkantoran itu juga ada. Tapi yang pasangan ini itu yang paling tinggi gitu. Disebutkan bahwa 65% masyarakat Indonesia itu pernah mengalami toxic relationship. Banyak banget dong ya? Banyak banget. Cuman ya itu, ini juga sebenarnya dibuktikan dari kasus-kasus dari para artis yang ternyata akhirnya mereka speak up, mereka mengalami toxic relationship atau KDRT yang tadi gitu. Tapi balik lagi nih mungkin ke definisi dulu kali ya. Kira-kira sebenarnya apa sih definisi toxic relationship itu sendiri? Toxic relationship ya, kalau sederhananya dari yang aku pahami itu adalah ketika memang behavior dari satu orang ataupun kedua belah pihak itu sudah harming each other gitu kan, atau udah beracun, toxic gitu ya. Dari kata dasarnya sendiri dari toxic kata dasarnya ya? gitu, dari definisinya gitu. Nah, jenis dari toxic relationship itu ada 4 setahu aku gitu. Yang satu adalah physical abuse, yang KDRT yang tadi. Terus kemudian mental abuse yang seperti misalnya dia gaslighting, manipulatif, itu masuk ke dalam mental abuse. Banyak nih kayaknya yang pernah ngalamin. Kemudian ada sexual abuse, jelas ya, pemerkosaan dan lain-lain, pemaksaan yang di luar dari kemauan, konsen, benar sekali gitu. Kemudian ada yang terakhir yaitu namanya financial abuse. Financial abuse ini cukup baru sih. Oke, ini menarik banget ya. Mungkin kalau yang lainnya kita udah cukup familiar atau udah sering lihat gitu ya di sosial media. Tapi kalau financial abuse ini kayak gimana sih, Mbak? Balik lagi, sejauh yang aku baca, financial abuse itu sederhananya over controlling
financial, secara ekonomi gitu. Misalnya dalam ranah pernikahan, si istri misalnya terlalu mengatur pengeluaran suami. Misalnya suami mau beli PS5 nih gitu. Kayak gitu. Padahal kan di sini posisinya suami yang memberikan income atau menghasilkan income gitu loh. Tapi suaminya ini tidak diperbolehkan untuk membeli hal-hal yang sebenarnya dia inginkan dan sebenarnya dia layak gitu loh, atau kayak boleh gitu kan. Karena mungkin balik lagi income-nya itu dari dia, dan sebenarnya kalau dilihat dari kebutuhan itu mereka mampu untuk membeli gitu. Tapi tidak diperbolehkan. Ataupun misalnya nih sebaliknya, dari sang suami itu memberikan uang bulanan itu tidak cukup. Tidak cukup sesuai kebutuhan. Misalnya nih istri dikasih uang bulanan itu hanya 1 juta. Nah, giliran sang istri itu beli sesuatu, itu diomelin, itu dimarahin. Kayak kasus kemarin gak sih yang di ibu-ibu belanja di Indomaret mau beli lipstick terus malah dimarahin. Nah, itu. Iya. Nah, kayak gitu tuh. Gitu maksudnya gitu. Financial abuse. Iya, financial abuse tuh intinya adalah over control atau kan abuse. Itu perilaku-perilaku yang jahat, yang buruk itu dari segi financial, dari segi ekonomi. Wah, ternyata lebih luas daripada itu ya. Iya, luas banget. Banyak banget yang ternyata aku baru notice juga kalau itu termasuk gitu. Mungkin termasuk. orang-orang yang nonton di sini juga kayak langsung kepikiran, jangan-jangan aku ada di dalam toxic relationship gitu kan. Betul. Gitu. Tapi kalau aku berkaca dari pengalaman aku sendiri ya, memang sih namanya toxic relationship ini tuh sangat tricky ya kalau kita bisa bilang. Kadang kita nggak ngeh kalau kita tuh berada di dalam toxic relationship itu sendiri. Dan kalau dari past love life aku juga ternyata aku cukup sering mengalami mental abuse gitu dengan pasangan yang manipulatif, gaslighting gitu. Misalkan nih contohnya mereka yang selingkuh, terus ujungnya mereka yang kayak nyalahin kita. Kamu sih sibuk, kamu sih jauh, gara-gara kamu aku jadi gak ada perhatian, terus apa, dan akhirnya aku memilih untuk selingkuh. I mean, kenapa harus seperti itu gitu? Kenapa gak mereka bisa ngomong kalau misalkan ya emang karena mereka aja yang gatel gitu. Dan menurut aku ya, ini menurut aku loh, dan dari beberapa orang yang aku udah wawancara juga, sebenarnya orang yang over controlling atau over protective itu justru mereka itu sebenarnya pelaku. Iya kan? Jadi kalau rata-rata terutama laki-laki ya, mereka itu bicara itu pasti berdasarkan pengalaman mereka sendiri gitu. Jadi semisalkan nih kita dilarang-larang, kamu nggak boleh ketemu teman kamu gitu, atau kamu jangan ya deket-deket sama misalkan sahabat cowok misalkan kayak gitu atau gimana. Nah, hati-hati tuh kalau terlalu dikontrol gitu, jangan-jangan mereka adalah pelakunya. Iya, aku juga berkaca dari pengalaman aku, biasanya yang suka ngelarang itu adalah mereka yang dahulunya atau di sebelumnya, di pasangan sebelumnya, dia yang paling sering melakukan itu. Misalnya nih, kalau ada cowok yang ngechat kita, dia marah gitu loh. Dia marah dan dia bilang kamu jangan gini gitu loh. Misalnya kita defense, tapi kan kita ini cuman hubungan kerjaan misalnya gitu kan. Gak ada kayak hubungan lebih atau intensi lebih, gak ada niatan yang lebih gitu loh. Nah, ternyata pas aku telusuri, dia itu pernah punya hubungan seperti itu. Dia pernah selingkuh sama rekan kerjanya gitu loh. Makanya dia over projecting that gitu loh. Dia ingat gitu, ini nih habis hubungan, walaupun misalnya tadi cacatan soal kerjaan, pasti nanti ke arah selingkuh nih. Padahal dari kita kan nggak ada niatan gitu loh. Gitu emang. Itu tergantung diri kita nggak sih? Ya, orang mau selingkuh atau enggak sih tergantung diri kita. Betul kesempatan tuh pasti ada. Ya, betul. Mau atau enggak? Betul. Masalahnya di situ. Betul. Yang membedakan itu sih. Mau ibaratnya ya, kalau cerita dulu Nabi Yusuf, tahu nggak? Yang dia itu dikurung dalam satu ruangan bersama wanita. Oh iya. Kan Nabi Yusuf tuh ganteng banget ya. Betul. Nah dia itu dikurung di dalam suatu ruangan bersama wanita yang memang wanitanya itu support banget sama si Nabi Yusuf gitu. Nah terus akhirnya setelah pas keluar kan, Nabi Yusuf akhirnya berhasil tuh keluar. Itu difitnah, si cewek itu bilang gitu loh, gaslighting. Aku mau diperkosa gitu kan, aku gini-gini gitu loh, aku dipaksa gitu kan. Nah itu Nabi Yusufnya untungnya pintar gitu loh. Dia bilang, coba cek robekan baju aku. Itu di depan apa di belakang? Kalau di depan artinya aku yang memaksa.
cewek gitu loh. Tapi kalau di belakang itu cewek itu yang nahan aku gitu loh, dan terbukti gitu loh. Nah, artinya memang mau wanita dan pria dimasukkan ke dalam satu ruangan dan berduaan, kalau emang si cowok nggak mau pasti nggak bakal jadi gitu loh selingkuh itu. Betul. Gitu. Kebanyakan korban dari toxic relationship, terutama yang physical abuse ya, karena kan memang secara fisik kita lebih lemah daripada lelaki gitu secara biologinya. Kenapa selalu viktimnya itu wanita gitu loh. Dan kemudian ketika wanita sudah berada di dalam hubungan toxic relationship, itu kenapa wanita yang cenderung sangat susah untuk lepas dari toxic relationship itu. Ini menarik ya. Iya, cukup. Sebenarnya kalau dari pengalaman aku pribadi dulu deh ya, nggak usah dari data or anything else. Menurut aku perempuan itu cenderung lebih memakai emotion. Dan mereka tuh kalau udah sayang, aduh susah gitu. Mereka berpikir mungkin jadi kayak apa ya, nanti mungkin bisa berubah gitu. Apalagi kan kalau cowoknya manipulatif bisa aja kayak I'll do anything for you, aku akan berubah untuk kamu. Janji nih yang terakhir. Jadi menurut aku karena mereka udah terlanjur sayang dan udah mungkin invest banyak juga ya secara emotion, mungkin secara bahkan materi juga gitu kan. Jadi ngerasa kayak susah gitu untuk lepasnya. Dan mungkin mereka ada rasa familiar dengan perasaan toksik itu sendiri gitu. Akhirnya tuh membuat kita jadi kecanduan gitu. Ibarat kata nih analoginya kalau kita mungkin drugs maybe ya. Ya, mungkin kan drugs itu sebenarnya buruk gitu kan, toksik gitu buat tubuh kita. Tapi bagi beberapa orang mereka sulit untuk lepas dari situ karena sudah terbiasa, sudah addict gitu. Dan menurut aku sama halnya dengan hubungan itu bisa kayak gitu juga sih. Dan contoh kasusnya kayak Cut Intan kemarin ya. Kalau kita berkaca dari kasusnya dia itu kan dia 5 tahun mengalami KDRT dan selingkuhin gitu. Tapi dia bertahan selama itu gitu. Jadi menurut aku karena wanita ini cepet mudah luluh juga ya kayaknya. Jadi kayak ketika mereka mengalami hal semacam ini atau berada dalam toxic relationship tuh mereka susah untuk lepas dan akhirnya ujung-ujungnya terperangkap lagi gitu. Iya, aku setuju banget sih. Karena mungkin balik lagi kepada wanita, di mana wanita posisi itu, apalagi terutama ketika udah nikah ya, kita itu siap untuk mengikuti pemimpin kita kan. Betul. Imam kita yaitu suami kita gitu loh. Maka ketika pun hal-hal seperti itu, seperti misalnya cecokan, perselisihan sampai akhirnya penyiksaan itu, ya kita yang sebagai posisi pasif itu mungkin masih kehilangan suara untuk speak up gitu kan. Kayak di film Dopati itu ya. Iya betul, Dopati. Aduh, aku tuh sebenarnya ya awal-awalnya sebelum nonton Dopati itu jujur banget, aku mikir, aku sempet kayak misalnya nih yang kasus KDRT Cut Intan gitu, aku tuh sempat mikir gitu loh, kok dia udah disiksa seperti itu, kenapa kok masih bertahan gitu kan bertahun-tahun, kenapa kok dia masih kayak berusaha untuk menyelamatkan pernikahan tersebut, apa yang bikin dia bertahan gitu loh. Kemudian kayak kenapa dia nggak speak up, kenapa nggak cerai, kenapa nggak ditinggalin suaminya gitu loh. Tapi setelah aku nonton yang Dopati itu, aku tuh baru sadar dan baru kayak paham gitu loh. Ternyata banyak banget pertimbangan dan soal kayak toxic relationship KDRT itu ternyata sekompleks itu. Apalagi kalau udah di ranah pernikahan ya. Mungkin kalau di ranah kayak pacaran atau misalnya tunangan gitu kan, amit-amit ada yang selingkuh atau amit-amit ada yang KDRT, itu kan masih bisa batal ya gitu. Lebih gampang ya. Iya betul. Tapi kalau misalnya udah pernikahan itu kan misalnya udah ada anak, ada 2, 3 atau misalnya si istrinya itu secara economically, secara financially itu sangat bergantung sama suami. Bisa aja kan si suami kan ngancem, kamu kalau cerain aku atau kalau lapor polisi anak kita nggak aman misalnya, atau misalnya kalau kamu lapor suami anak kita mau makan apa gitu loh, kamu nggak bakal bisa bertahan hidup tanpa aku. Itu kan sering banget ya secara mental secara mental, secara financial abusive semua tuh gitu. Jadi memang banyak banget pertimbangan yang terpaksa akhirnya dipendam oleh si istri. Karena itu jadinya nggak bisa lepas gitu sih. I see. Cuman kalau kita pikir-pikir lagi nih,
padahal kita udah tahu itu toksik dan itu racun. Gimana caranya terus untuk kita bisa lepas gitu? Karena kan tadi udah kita bahas nih kalau itu susah untuk keluar dari toxic relationship gitu. Iya. Jadi mungkin orang-orang yang nonton ini kayak, terus kalau udah terjebak aku harus gimana? Aku harus ngapain biar bisa lepas dari toxic relationship ini? Oke, ngomongin cara gimana lepasnya ya. Iya, betul. Sebenarnya emang ini aku akui susah sih. Kompleks gitu loh. ya. Yang namanya racun, kalau udah masuk ke dalam badan kita, tubuh kita, kalau udah masuk ke dalam kehidupan alam bawah sadar kita, itu memang susah banget buat berhenti maupun dikeluarkan gitu loh. Tapi kalau dari saran aku, ada 3 tahap yang harus dilalui atau dilewati. 3 gitu ya? Iya, 3. Yang pertama adalah accept, menyadari dan menerima bahwa ini adalah toxic relationship gitu loh. Dengan tadi misalnya melihat ciri-cirinya, tipe-tipenya, jenisnya gitu loh. Apakah ternyata memang hubungan gue ini adalah toxic gitu loh. Nah, once udah accepting, baru mungkin masuk ke ranah solving. Solving di sini bukan berarti memaafkan kemudian move on ya. Gak bisa maafkan and then go on gitu loh kalau misalnya orang minta maaf. Alhamdulillah walaupun aku belum pernah mengalami, tapi aku melihat banyak banget orang yang trauma gitu loh. Betul. Walaupun misalnya pihak laki-lakinya udah minta maaf, tapi banyak banget yang mengalami trauma gitu loh. Dan kalau ngomongin KDRT, yang trauma tuh bukan hanya istrinya, anak-anaknya juga bisa mengalami trauma gitu. Kayak didopati lagi again yes, ya. Exactly. Bahkan di Cut Intan juga ada kan. Iya, betul. Kan mengalaminya dilakukan di depan anaknya kan gitu loh. Nah, solving di sini adalah set boundaries. Duduk bareng-bareng ngomongin apakah memang pernikahan ini masih bisa diselamatkan atau tidak. Apakah memang hubungan pacaran ini atau tunangan ini masih bisa diselamatkan atau tidak. Kalau mau diselamatkan, apa certain rules yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya korbannya adalah di sini cewek dan cowoknya mesti ngapain, atau korbannya cowok dan ceweknya mesti ngapain gitu. Itu sih solving. And then tapi kalau misalnya ternyata setelah duduk bareng itu nggak ketemu titik tengah, then leave immediately, run out of that relationship because it's not gonna be worth it gitu. Iya, betul. Leave, try to gitu loh. Walaupun aku ngerti banget ini pasti bakal susah banget, tapi try to gitu. Ketika mulai leave, itu hal pertama yang harus dilakukan adalah kumpulin bukti. Oh iya, ini penting banget. Coba sih. cerita Mbak. Kenapa langsung ke aku? Oke, mungkin berkaca dari pengalaman sendiri ya. Kalau aku sih alhamdulillah nggak pernah sampai di tahap dipukulin atau anything ya. Karena kalau itu udah ketahuan dari awal, biasanya aku gonna immediately leave gitu. Cuma kalau dalam kasus perselingkuhan nih, which is yang pernah aku alamin gitu, laki-laki itu akan sulit sekali untuk mengaku gitu, terutama kalau dia ada behavior manipulatif ya. Yes. Jadi bukti ini penting banget. Kenapa? Supaya kita nggak disangka kita yang gila. Ya kan? Gaslighting kan? Gaslighting, bener. Itu bener-bener bikin stres banget ya. Kayak dia yang selingkuh, dia juga nih yang membuat kita berpikir kita yang salah gitu. Akhirnya kita jadi mempertanyakan diri kita dong. Am I the one who is crazy? Apakah aku emang tidak berharga or anything? Dan itu efeknya sedih banget sih kalau bisa dibilang. Jadi menurut aku selain kita juga tahu gimana cara kita bisa keluar dari toxic relationship, kita juga harus tahu nih gimana caranya biar kita sembuh dari toxic relationship gitu. Aku setuju banget sih. Dan emang kalau berkaca dari pengalaman aku sendiri ya, accepting tuh benar. Ini maupun kita lagi dalam posisi ada di dalam toxic relationship atau setelah kita selesai dari toxic relationship, kita harus accept dulu, aware dulu, apa nih kita udah ngalamin ini, oke, kita terima, kita pahamin, dan jangan pernah berpikir bahwa kita yang salah, apalagi kalau kita korbannya. Misalkan contohnya kita yang diselingkuhin, bukan kita yang salah, jangan pernah mempertanyakan diri kita gitu, tapi memang pelakunya yang salah gitu. Kemudian kita cari coping mechanism yang sehat. Mungkin kita bisa journaling, olahraga, anything lah yang kita suka. Terus mungkin bisa membuat kegiatan yang seru, positif, ya kan? Kita bisa melakukan kesibukan apapun dan fokus sama diri kita sendiri. Yes. Nah, kenapa menurut aku tahap accepting itu penting adalah karena kadang kita sebagai korban itu tuh kita tidak mau mengakui bahwa this has become a toxic relationship. Kita di tahap denial karena let's say nih kita udah pacaran 3 tahun gitu kan. Everyone knows that I'm happy, we are a happy couple gitu loh. Terus kalau tiba-tiba aku ngasih tahu temen aku atau aku mengumumkan bahwa
I was abused. Itu kalau di aku mungkin saat itu ya, saat aku mengalaminya itu tuh akan shame, aku bakal merasa embarrassed gitu loh. Dan aku belum tentu siap untuk melepas pacaran aku yang 3 tahun ini gitu loh, udah building that far, udah mungkin ngomongin ke tahap selanjutnya gitu loh. Betul. Dan tiba-tiba aku di abuse, mau let's say di emotionally abuse, ya mentally abuse yang tadi ya, misalnya dia bilang kan aku cuma chatan, nggak sampai tidur gitu loh, aku nggak cheating kok gitu loh. I'm sorry, itu juga cheating gitu ya, sorry gitu loh. Nah kadang kita sebagai korban denial gitu loh, enggak kok, ini enggak toxic, ini masih bisa diatasi gitu loh. Betul. This is not toxic gitu loh. Jadi aku nggak mau accept gitu loh, denial gitu loh. Atau misalnya karena untuk ngebantu kita to accept this, bahwa ini adalah udah toxic relationship, penting juga bagi kita sebagai korban untuk sharing ke teman atau keluarga gitu loh. Find a support system yang bisa ngebantu gitu loh. Betul. Karena kadang misalnya let's say kita cerita gitu kan, ini ada cerita tetangga aku datang ke rumah gitu kan, ceritain tentang perilaku bad behavior dari suaminya gitu loh. Nah instead of, kadang dia datang buat cerita itu mencari validasi. Validasi yang kayak, ini nggak apa-apa kan ya suami gue kayak gini ke gue gitu loh, I think it's okay gitu loh. Tapi kadang kalau temen yang bener loh temen yang bener bakal ngingatin, enggak, suami lu harusnya nggak boleh kayak gini gitu loh. Bakal ngingatin gitu loh bahwa ini nggak baik. Dia akan mengingatkan mana yang baik dan yang buruk gitu loh. Tapi kalau temen yang kayak udah cari aman-aman aja, dia bakal kayak, iya nggak apa-apa, suami emang kadang kayak gitu, kamu maafin aja, atau ya udah kamu gini-gini aja gitu loh kan. Mentoleransi bad behavior. Kita emang harus set boundaries sih, balik lagi. Kita harus tahu limitnya tuh sampai mana gitu, sampai kita bisa membatasi ini tuh masih bisa ditoleransi atau enggak. Yes. Dan jangan ada lagi kata-kata kan, aku cuman chatan sama dia, nggak ada yang lebih kok. Pas dilihat chatnya kayak, kamu mau dianterin pulang nggak? Aduh. Emang nggak ada Gojek ya sekarang ya? Aku tuh sekarang suka gemes gitu. Mohon maaf nih, kita di Parung Panjang aja tuh pulang pergi bisa sendiri kok. Iya betul. Gak perlu tuh nyari pacar buat nganter pulang pergi gitu kan. Atau nebeng ke pacar orang gitu ya. Parah banget. Hati-hati. Oke, ini balik lagi ke gimana cara untuk lepas dari toxic relationship dan sembuh dari traumanya ya. Menurut aku selain kita udah accept tadi ya kan, terus kita cari coping mechanism yang kuat dan bagus, mungkin kita juga harus nerapin namanya no contact rules. Ketika kita sudah berani untuk exit dari toxic relationship itu, kita harus melimit gimana caranya hapus semua akses dari orang itu ke kita, supaya apa? Supaya mereka nggak ada kesempatan untuk balik lagi sama kita. Exactly. Gitu. Dan yang terakhir yang menurut aku juga nggak kalah penting, kalau emang ini udah ngeganggu keseharian kita boleh kok looking for professionals. Kita bisa cari psikolog, kita bisa ikuti terapi dari mereka supaya kita bisa sembuh gitu. Dan kenapa ini menjadi penting? Supaya kita nggak membawa trauma kita ke pasangan yang selanjutnya. Iya, gitu. Setuju banget ya. Apalagi kalau misalnya ngomongin kasus KDRT, itu bakal ngebentuk mungkin yang namanya childhood trauma ya. Iya, betul. Mungkin itu bakal kita bahas di next topic kali ya, biar lebih seru dan mendalam. Yes, itu setuju. Oke, mungkin ini udah sampai di tahap akhir ya. Mungkin ada closing statement nih dari kita to every woman yang pernah atau masih berada dalam toxic relationship. Semoga kalian bisa memaafkan diri kalian dan bisa menjalani hidup kalian yang selanjutnya dengan melepaskan rasa trauma yang kalian alami gitu. Karena menurut aku kalian terlalu berharga untuk terus terjebak di dalam pola dan pattern yang sama. Dan kalian harus cintai diri kalian dulu sebelum kalian bisa mencintai orang lain. Yes. Kalau Mbak Jia, closingnya apa nih? Kalau from me to every woman gitu, yang akhirnya sudah bisa lepas ya dari toxic relationship, saran aku take your time to heal yourself first, karena pasti itu berat banget. Dan setelah nanti kamu take your time, I believe that it's gonna be worth it gitu loh. Oke, mungkin segitu aja topik kita hari ini tentang toxic relationship. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan tunggu kita di episode-episode selanjutnya. Bye-bye! Bye-bye!